Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang baik hati, kembali lagi dengan kita semua dalam kajian waris. Seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang masuk terkait masalah warisan yang penting untuk kita sama-sama saksikan. Kita langsung saja, silakan ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya ingin membacakan pertanyaan jamaah yang masuk ke sosmed Muslim TV. Baik, silakan. Pertanyaan pertama Ustadz, yaitu pertanyaan yang datang dari Instagram, dari Resa, domisili Lampung. Dari Resa, dari Lampung, silakan. Assalamualaikum Ustadz Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya perihal masalah warisan dalam keluarga kami. Ayah saya wafat 1 tahun yang lalu. Oke. Almarhum meninggalkan harta warisan berupa rumah senilai 1 miliar rupiah. Oke. Ahli waris almarhum terdiri atas ibu saya. Ahli warisnya berarti pertama ibunya penanya. Berarti kalau dari almarhum siapanya? Istrinya. Istrinya ya, oke. Terus? Saya sebagai anak pertama. Berarti anak laki-laki ya? Ini Mas Reza apa Mbak Reza ini? Karena Reza ini bisa multi ini. Ya. Mas ya berarti ya? Mas. Berarti anak laki-laki. Oke. Dan 2 adik saya. Adiknya laki atau perempuan? 1 laki 1 perempuan. Oh berarti anaknya laki-laki 2 ya? Iya. Anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 1. Oke, silakan lanjut. Tidak ada ahli waris lain selain yang saya sebutkan. Oke. Saat ini kami ingin melakukan pembagian warisan. Namun Ustadz, almarhum ayah beragama Katolik. Iya. Ibu saya serta adik perempuan saya beragama Islam. Ibu dan? Saya, Resa. Berarti istrinya almarhum dan anak laki-lakinya ya? Serta adik perempuan saya beragama Islam. Oke. Sementara adik laki-laki saya beragama Katolik. Baik. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana melakukan pembagian warisan jika pewarisnya non-muslim? Apakah boleh jika ibu saya meminta agar harta warisan peninggalan ayah dibagi dengan hukum waris Islam? Oke. Baik. Menarik ya. Jadi Mas Reza bertanya tentang masalah waris yang ternyata ayah beliau itu masih non-muslim, beragama Katolik ya. Kemudian istrinya almarhum muslim. Mas Reza sendiri sebagai anak laki-laki juga muslim ya. Anak adiknya yang perempuan juga muslim. Kemudian yang satu saudara laki-laki juga Katolik sama dengan almarhum ayahnya ya. Nah, pertanyaannya terkait dengan masalah warisan, apakah ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya itu bisa mendapatkan hak waris gitu. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Nabi itu pernah bersabda, la yarithu ahlu millatain. La yarithu ahlu millatain. Tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Nah, ditegaskan dalam hadis yang lain, la yarithu al-muslimul kafira walal kafiru al-muslima. Tidak mewarisi orang muslim dari yang kafir, begitupun sebaliknya, yang kafir tidak mewarisi dari yang muslim. Artinya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris ini menyebabkan putus hubungan dalam beberapa hal. Di antaranya hubungan perwalian. Ya, bapak yang non-muslim tidak bisa menjadi wali nikahnya anak perempuan yang muslim. Ya. Kemudian juga hubungan berbeda agama juga bisa memisahkan hubungan pernikahan ya. Artinya kalau suaminya non-muslim, istrinya muslim, maka ini tidak bisa hidup bersama sebagai suami istri. Itu putus hubungan pernikahannya. Termasuk dalam masalah warisan. Ya, dalam masalah warisan ternyata perbedaan agama ini juga bisa menyebabkan putus hubungan saling mewarisi gitu. Sehingga sebetulnya memang dalam pandangan kebanyakan ulama gitu, mau yang ahli warisnya itu yang muslim atau pewarisnya yang muslim ya, salah satunya non muslim gitu ya, maka tidak bisa saling mewarisi gitu sebetulnya. Tapi apakah mutlak tidak boleh? Secara waris memang tidak bisa, tapi bisa secara, kalau mau kasih hibah boleh kan, kalau mau ngasih wasiat kan gak ada masalah di situ ya.
Jadi dia tidak terikat dengan hukum Islam dalam masalah saling warisan karena mereka itu berbeda agama gitu. Walaupun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan kalau ahli warisnya yang muslim, dia tetap dapat ya sebagai ahli waris ya. Bapaknya non muslim, ya dalam kasus Pak Reza itu bapaknya yang Katolik, anaknya ada yang muslim. Nah itu kalau sebagian pandangan ulama mengatakan bisa dapat. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang menjadi pendukung ya, di mana Nabi pernah bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak bisa ditandingi gitu ketinggiannya. Sehingga dalam hal ini artinya kalau yang ahli warisnya muslim ya dapat. Tapi kalau pewarisnya yang muslim, ahli warisnya non muslim, yang non muslim ini nggak dapat gitu. Dalam pandangan sebagian ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan mau yang ahli warisnya muslim, pewarisnya non muslim, atau kebalikannya, pewarisnya muslim, ahli warisnya non muslim tetap tidak bisa saling mewarisi dalam hal ini. Gitu ya, tapi dalam hal hibah wasiat bisa gitu. Jadi Pak Reza secara warisan mungkin nggak dapat gitu ya, karena perbedaan agama ini gitu. Ya, tetapi untuk hibah bisa, atau wasiat bisa, atau uang kerahiman dari ahli waris yang lain. Misalnya di sini kan yang non muslim ada saudara laki-laki ya. Saudara laki-laki dia dapat berhak secara warisan. Nah, mungkin saudara laki-laki ini bisa memberikan hibah atau uang kerahiman untuk ahli waris yang lain yang muslim, yang secara hukum Islam mereka nggak berhak dapat warisan dari orang tuanya yang non muslim. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Ariza. Ustadz, ini masih ada lanjutan cerita dari Reza domisili Lampung. Silakan. Tidak lama setelah kematian ayah, 3 bulan kemudian adik perempuan saya juga wafat karena sakit. Jika ditotal, secara keseluruhan harta peninggalannya senilai 2 miliar rupiah. Harta warisan dari anak perempuan? Atau dari ayah ini? Dari anak perempuan ya, oke. Almarhumah masih memiliki suami yang beragama Katolik. Oke. Satu anak laki-laki beragama Islam. Oke. Dan satu anak perempuan beragama Katolik. Satu anak perempuan ya. Oke, jadi beliau punya suami yang juga masih Katolik ya. Kemudian anak laki-laki Muslim dan anak perempuannya Katolik. Oke, lanjut, silakan. Pertanyaan saya, almarhumah beragama Islam. Apakah boleh jika warisannya dibagikan sesuai syariat Islam? Apakah boleh sesuai syariat Islam? Ya, betul. Pertanyaannya bukan boleh tapi wajib ya. Jadi wajib artinya gimana sesuai syariat Islam? Dalam hal ini memang tadi tidak bisa saling mewarisi orang yang berbeda agama. Nah di sini kondisi berbalik. Kalau tadi kan kondisinya yang meninggal yang non muslim, yang ahli warisnya ada yang muslim. Sekarang yang meninggal muslim, yang ditinggalkan ini ada yang muslim, ada yang non muslim gitu ya. Nah maka sama dengan kasus yang pertama. Kalau di kasus yang pertama tadi itu justru anak yang muslim nggak dapat karena orang tuanya non muslim ya. Tapi begitupun dalam kasus kedua, ketika anak perempuan ini wafat ya, meninggalkan harta, ada ahli waris sebagian yang non muslim, di sini suami dan anak perempuan, maka secara Islam mereka itu juga tidak berhak gitu. Tidak berhak untuk mendapatkan warisan gitu. Kalau menggunakan hukum Islam. Tapi mungkin bisa jadi diangkat ke pengadilan negeri gitu ya. Bisa jadi dalam pengadilan negeri mereka bisa dapat gitu. Tapi kalau secara hukum waris Islam gitu ya, maka yang berhak itu hanya yang muslim. Dalam hal ini berarti anak laki-laki satu ya. Berarti dia jadi ahli waris tunggal. Ya, suami tidak berhak, anak perempuan tidak berhak karena masih non muslim gitu ya. Gitu. Nah, status keislamannya itu kapan dilihat? Ketika almarhum wafat. Dilihat ketika almarhum wafat apakah agamanya. Nah, ketika nanti kemudian misalnya setelah almarhum wafat itu tidak langsung dibagi hartanya, sebelum dibagi mungkin ada yang mu'alaf, ada yang masuk Islam ya. Apakah dia berhak? Jawabannya tidak, karena yang dilihat adalah ketika almarhum wafat. Ya, ketika almarhum wafat misalnya dia Katolik. Kemudian besoknya dia masuk Islam. Ya, sebelum pembagian harta warisan gitu. Nah, menurut kebanyakan ulama dia tidak berhak. Tetap tidak berhak walaupun dia masuk Islam, tapi masuk Islamnya telat dia. Ya, setelah bapaknya meninggal baru masuk Islam. Harusnya kalau mau dapat warisan judulnya gitu ya, dia harusnya masuk Islam sebelum bapaknya meninggal. Nah, kalau sebelum bapaknya meninggal ini bisa dapat warisan gitu ya. Jadi patokannya adalah ketika almarhum wafat bagaimana status agamanya gitu.
Oke ya. Ada lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari silakan. komentar YouTube dari Bapak Suhartono, domisili Surakarta. Bapak Suhartono, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau konsultasi masalah warisan. Sekitar 2 tahun yang lalu, ayah saya wafat. Almarhum meninggalkan harta warisan sebesar 750 juta rupiah. Adapun ahli warisnya terdiri atas ibu saya. Ibunya penanya berarti istri ya dari almarhum ya. Oke. Kemudian saya sebagai anak pertama. Anak laki-laki, oke. Nah, serta adik saya. Perempuan atau laki-laki? Oke, berarti 2 anak laki-laki. Tidak ada ahli waris selain yang saya sebutkan. Oke. Sayangnya sampai hari ini ibu saya tak kunjung melakukan pembagian warisan dengan alasan kehidupan saya dan adik sudah mapan dan berkecukupan. Pertanyaan saya Ustadz, apakah boleh Ustadz menunda pembagian warisan dengan alasan saya dan adik sudah mapan dan bisa mencari rezeki sendiri? Baik. Apakah penundaan warisan yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini masih termasuk dalam batas kewajaran? Benarkah jika tidak segera dibagikan, maka akan berpotensi membebani almarhum ayah kelak di alam akhiratnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Baik, ini memang kasus yang kayaknya banyak terjadi di banyak keluarga di Indonesia ya. Dimana kalau ada salah satu orang tua meninggal, ya misalnya ayah meninggal, ibunya masih hidup, biasanya sih nggak dibagi ya. Biasanya ditunggu sampai ibunya meninggal juga, baru itu dibagi ke anak-anaknya. Bahkan kalau orang tua salah satu meninggal, salah satu masih hidup, yang satunya masih hidup, anak-anak ngomongin waris itu kayaknya kualat banget gitu. Pamali kalau kata orang Sunda itu ya. Kata ibunya mending cekek aja aku gitu kan daripada kalian nuntut waris gitu. Nah, itu kan jadi kayak semacam kualat banget gitu orang ngomongin waris orang tua gitu ketika salah satu pasangannya masih hidup. Seolah-olah hartanya almarhum itu ya milik pasangan semuanya gitu. Nah, di sini yang jadi masalah. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, jelas Allah menegaskan ya, ketika suami wafat maka istri dibagi ya, tapi bukan 100%. Berapa? 2 kemungkinan kan? Kalau almarhum punya anak dapatnya 1/8, kalau tidak punya anak istri dapat 1/4 gitu. Begitupun ketika istri meninggal, suami tidak berhak 100% dari harta istri itu. Berapa? Suami kalau misalnya almarhumah punya anak dapatnya 1/4. Kalau tidak punya anak dapatnya setengah. Gitu. Artinya bukan 100% jadi milik pasangan gitu. Tidak bisa dikuasai semuanya oleh pasangan. Harus ada yang dibagi kepada ahli waris yang lain. Karena istri atau suami bukan satu-satunya ahli waris. Nah, dalam hal ini memang perlu diberikan edukasi, tapi ini kan masalahnya ibu sendiri ya, nggak mungkin seorang anak itu nasehatin ibunya sendiri kan, nggak mungkin di situ. Maka ya bisa dengan cara misalnya meminta bantuan kepada keluarga yang dituakan untuk ngobrol secara baik-baik bahwa ini ada wasiat Allah yang perlu dilaksanakan. Bukan berarti anak itu pengen nuntut hak waris orang tuanya dikuasai semua, enggak. Bisa jadi setelah itu anak-anak mengikhlaskan bagiannya buat ibunya kan boleh ya. Tapi di awal harus tahu dulu bahwa ini ada wasiat Allah yang harus dibagi. Setelah wasiat Allah itu dibagi, yaitu hukum waris, setelah itu kalau anak-anak ingin berbakti kepada ibunya, menyerahkan semua bagian warisnya yang 7/8 itu kepada ibunya, boleh apa enggak? Ya itu hal yang luar biasa, baik sekali sebagai bakti kepada orang tua gitu ya. Tapi di awal ya harus dihitung dulu gitu, karena itu wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Silakan. Ustadz, masih ada lanjutan ceritanya nih dari Pak Suhartono. Ustadz, masalah semakin runyam. Ternyata harta warisan almarhum ayah sudah semakin berkurang jumlahnya. Hanya tersisa 500 juta rupiah. Ditambah lagi, ibu berencana akan menikah lagi dengan seorang duda beranak 2. Pertanyaan saya Ustadz, sebagai anak, langkah apa yang harus kami lakukan apabila orang yang menunda pembagian warisan adalah ibu kita sendiri? Adik saya berencana mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa dirugikan dan haknya dihalangi. Apakah sikap adik saya tersebut termasuk menzolimi ibu, Ustadz? Baik. Iya, jadi tadi ya bahwa masalahnya adalah ketika almarhum wafat itu seolah-olah pasangannya jadi berhak atas semua harta suaminya, ataupun sebaliknya istri yang wafat, suami merasa berhak atas semua harta istri yang ditinggalkan gitu. Sehingga ya tadi dipakai, bahkan nikah lagi gitu ya.
anak-anaknya masih kecil, belum tahu apa-apa, akhirnya ya nggak dikasih itu bagian warisan yang bahkan secara porsi mereka lebih besar sebetulnya, karena sisa kan, sisa dikurang 1/8 itu 7/8, sisanya paling banyak di situ. Tapi kemudian ternyata dikuasai semua. Nah ini kan kalau anaknya masih kecil ditinggal bapaknya, warisannya dikuasai sama ibunya, itu namanya apa? Makan harta anak yatim, ya. Yang makan bukan siapa-siapa, ibunya sendiri gitu. Padahal makan harta anak yatim itu kan termasuk salah satu dosa besar. As-sab'ul mubiqat dalam hadis kan, di antara 7 dosa yang menghancurkan itu adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dan ternyata ibunya sendiri yang makan harta anak yatim itu. Nah ini perlu dipahami oleh semua orang tua ya, bahwa pasangan kita ketika wafat itu ya bukan semua milik kita, kecuali kalau yang suami pernah hibahkan kepada istri. Misalnya suami beli rumah, kemudian semasa hidup dihibahkan kepada istrinya. Ya ketika suami wafat, rumah ini nggak dibagi waris kan, ini sudah menjadi milik si istri. Tapi kalau enggak, maka harus dibagi waris. Dan kalau tadi berkaitan dengan caranya gimana mengingatkan tadi ya, bahwa sebagai anak mungkin kita merasa kurang etis ya kalau langsung menasehati ibu, wah ada hukum waris segala macam, mungkin anak juga nggak berani gitu ya. Ya tadi, maka minta bantuan kepada keluarga yang dituakan ya, yang dihormati oleh ibu, anak-anaknya gitu ya. Kemudian atau misalnya panggil ustadz atau suruh ngaji ibunya, yuk bu kita dengerin sama-sama nih ada video kajian waris di Muslim TV misalnya gitu ya. Nah suruh dengerin misalnya ya, itu kan secara soft pendekatannya, tidak langsung kemudian wah ibu dosa besar bu gitu ya, ibu makan harta anak yatim ya, jangan gitu juga gitu ya. Artinya secara pendekatan yang lebih hikmah ya, dengan bijaksana. Baik. Selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan dari Instagram dari Wati domisili Kebumen. Dari Ibu Wati ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan perihal pembagian warisan dalam keluarga. Oke. Ayah saya telah wafat sekitar 4 bulan yang lalu. Ya. Sementara ibu saya sudah meninggal sejak 5 tahun yang lalu. Oke. Adapun harta peninggalan ayah berupa tanah yang bernilai sekitar 2 miliar rupiah. Almarhum memiliki 6 orang anak. 6 orang anak ya. Dari total 6 anak, hanya saya anak kandungnya. Oke, berarti yang lain? Sisanya 3 anak tiri, yaitu anak ibu dari pernikahan sebelumnya, serta 2 anak adopsi. 1 anak kandung, yang lain 5 lain, berarti anak tiri dan anak adopsi. Anak tiri dan adopsi. Pertanyaannya? Selain anak, almarhum masih mempunyai ibu. Oke. Dan paman, serta bibi dari pihak ayah. Oke. Tidak ada ahli waris lain selain yang saya sebutkan. Pertanyaannya Ustadz, siapakah ahli waris yang berhak menerima warisan ayah? Benarkah paman dan bibi dari pihak almarhum ayah memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum? Baik. Jadi pertanyaannya terkait dengan warisan dari ayahnya Ibu Wati ya, yang meninggal, di mana istrinya beliau itu sudah meninggal terlebih dahulu ya. Kemudian saat meninggal ini almarhum meninggalkan ahli waris 1 anak kandung. Anak kandung ini berarti Bu Watinya ya, anak perempuan ya. Oke, kemudian 5 lainnya itu anak tiri dan adopsi. Kemudian ayah juga meninggalkan atau masih punya ibu, kemudian punya paman dari pihak ayah dan bibi ya. Pertanyaannya siapa yang dapat warisan? Oke, di sini anak perempuan dapat ya, yang 1 kenapa? Karena dia anak kandung. Sedangkan yang lainnya, yang 5 lainnya karena dia anak tiri dan adopsi, secara hukum waris dia tidak berhak karena bukan anak yang punya hubungan darah dengan almarhum. Walaupun mungkin secara kasih sayang mereka lebih disayangi, bisa jadi ya, kan ada saja anak angkat yang disayangi gitu. Tetapi secara warisan mereka nggak dapat. Ibu dapat, paman dapat karena tidak ada anak laki-laki ya, asalkan paman dari ayah. Tapi kalau bibi itu bukan ahli waris. Jadi kesimpulannya yang berhak di sini 1 anak perempuan yang kandung, kemudian ibu beliau, kemudian paman. Sedangkan bibi itu tidak berhak. Paman dapat asobah atau sisa. Saya kira itu ya. Karena sudah waktu yang memisahkan kita gitu ya. Kita akan lanjut insya Allah di segmen kedua. Kita akhiri segmen pertama ini dengan
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.